beribadah kepada Tuhan. Ayo kita siapkan hati kita. Kita mau mulai ibadah kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur pada hari ini karena kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Kami bersyukur Tuhan. Kami siapkan hati kami. Berkati kami semuanya. Engkau urapi kami. Berikan kami sukacita dan hati pikiran yang fokus untuk beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Kita bernyanyi bersama-sama. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan.
Shalom adik-adik, wow apa kabar? Semuanya sehat-sehat kan hari ini? Karena yang membagikan firman Tuhan pada hari ini. Oke semuanya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan kami bersyukur buat hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami sehingga kami bisa duduk diam, kami bisa mendengarkan firman-Mu, dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Wow, mana Alkitabnya adik-adik? Semuanya ambil Alkitabnya, karena itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tetot, waktunya habis. Ya, kita buka di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Di Yesaya 41 ayat yang ke-10 ya adik-adik. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kalau semuanya udah menemukan, baca bareng-bareng Kak Arni ya. Oke, 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wow, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu kata Tuhan. Oke, sebelumnya tema kita hari ini adalah God is my hope. God is my hope. Apa artinya adik-adik? Tuhan Yesus adalah harapan kita. Wow, kenapa kok Tuhan adalah harapan kita? Oke, yang kami mau tekankan di sini kenapa Tuhan adalah harapan kita? Karena Tuhan sudah berjanji akan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Apa itu kemenangan? Kemenangan adalah sesuatu yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Misalkan sesuatu yang kita inginkan itu adalah sebuah perlombaan. Kemenangan adalah sesuatu perlombaan yang dilakukan. Misalkan ada 3 atau 4 orang. Misalkan 4 orang melakukan perlombaan, dan di 4 orang ini yang menjadi pemenangnya adalah 1 orang. Nah, Tuhan berjanji Tuhan akan memberi kita kemenangan. Tuhan akan menjadikan kita 1 orang ini menjadi pemenang. Wow, itu adalah alasan kenapa kita harus menjadikan Tuhan sebagai fondasi kita, harus menjadikan Tuhan sebagai harapan kita. Nah, tunggu dulu, Kak Ari mau jelasin harapan itu apa. Adik-adik, harapan adalah fondasi di dalam kehidupan kita. Harapan adalah sesuatu yang kita percayai. Harapan adalah sesuatu fondasi, jadi sesuatu yang mendasar. Ya, sesuatu mendasar dalam kehidupan kita. Kalau misalnya rumah adik-adik, fondasinya harus kuat. Fondasi, nah yang dibangun dari fondasi itu adalah ada besinya, ada batunya, ada semennya, ada macam-macam yang di dalam fondasi itu, biar rumah itu menjadi kuat. Nah, di dalam kehidupan kita juga adik-adik, fondasi kita yang benar adalah di dalam Tuhan. Harapan kita yang benar adalah di dalam Tuhan. Harapan itu fondasi kita. Kenapa kita harus menjadikan Tuhan sebagai fondasi kita? Kenapa kita harus menjadikan Tuhan sebagai harapan kita? Karena Tuhan akan menjadikan kita apa adik-adik? Nah, pemenang. Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya. Artinya Tuhan akan berjalan bersama-sama kita dan akan menuntun kita menjadi orang yang berkemenangan. Tunggu dulu, berkemenangan artinya apa Kak Arni? Berkemenangan artinya orang-orang yang berhasil. Kemenangan artinya mendapatkan juara pertama. Kemenangan artinya sesuatu yang diinginkan dan didapatkan secara sempurna. Misalkan, misalkan contohnya adalah gini adik-adik. Contohnya adalah cita-cita kita. Wow, cita-citanya adik-adik apa? Polisi, poluan, dokter, YouTuber, gamers, apa semuanya. Sebutin aja gak apa-apa. Oke, nah misalkan karena kasih contoh ya, satu aja ya. Kalau misalkan kita mau jadi dokter, Tuhan bisa membuat kita jadi dokter. Pilih jadi dokter. Enggak seperti itu adik-adik. Tapi maksudnya di sini adalah Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan memberikan kita hikmat. Tuhan akan memberikan kita semangat supaya kita belajar dan kita akan berhasil di pelajaran kita. Dan Tuhan akan menuntun kita untuk menjadi dokter. Bagaimana dengan biayanya? Tuhan juga akan menyediakannya kepada kita. Wow, lewat siapa Kak Arni? Gak apa-apa, yang penting belajar dulu. Tugasnya kita adalah mempercayai Tuhan dulu sebagai fondasi kita, sebagai dasar kita, sebagai harapan kita. Percaya Tuhan dulu, berdoa dulu, belajar dulu, kita akan mendapatkannya. Kalau kita terus berdoa, Tuhan tolonglah aku, biar aku besar nanti aku jadi dokter. Oke, yang pertama adalah kita harus rajin belajar untuk mau jadi dokter. Berarti dokter itu harus pintar, harus belajar dong adik-adik. Nggak bisa Tuhan tolong aku mau jadi dokter
tetapi tiap hari main game terus-menerus. Itu dokter apa dia? Dokter tidak memeriksa pasiennya melalui game online. Dokter memeriksa pasiennya melalui alat yang dia pakai dan pengetahuan yang dia dapat dari belajar. Jadi kalau misalnya adik-adik mau jadi dokter, berarti harus belajar segiat mungkin. Percaya saja Tuhan akan menuntun kita hari demi hari. Tuhan akan membuat kita menjadi berhasil. Ya adik-adik, semangat ya. Oke. Terus contoh berikutnya, misalkan Tuhan adalah harapan kita. Kalau misalnya aku percaya Tuhan, aku pasti akan mendapatkan apa yang aku dapatkan. Itu Kari, benar sekali. Misalkan berarti besok aku itu pengen makan es krim. Berarti aku doa sama Tuhan, biar besok Tuhan jamah hatinya mamaku, biar bisa makan es krim. Terus berdoa di malam ini, Tuhan berkatilah, biar besok Tuhan jamah hatinya mama, uangnya mama, biar uangnya mama banyak, biar besok aku bisa makan es krim. Terus berjalannya waktu, malam tidur, langsung tidur. Besok pagi bangun, Ma, aku makan es krim. Terus mama bilang, tidak. Oh, berarti aku gak mau percaya Tuhan lagi, karena Tuhan itu bohong Karni. Tuhan katanya Tuhan harapan kita. Apapun yang kita minta Tuhan kasih. Tetapi tunggu dulu, ya dalam arti ini adalah, tunggu dulu, dengerin Karni adik-adik. Kalau mama tidak memberikan adik-adik es krim, artinya mama punya alasan. Begitupun Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menggerakkan hatinya mama? Karena ketika adik-adik makan es krim, mungkin adik-adik sedang batuk, adik-adik sedang panas, adik-adik sedang hacing, adik-adik sedang flu berat, dan adik-adik minta untuk makan es krim. Apakah orang tuanya adik mau? Itu udah pasti tidak mau. Tuhan juga nggak bakal setuju, karena kalau mama adik-adik setuju untuk adik-adik makan es krim di saat adik-adik sakit, itu artinya orang tua adik-adik, mama adik-adik tidak sayang sama adik-adik. Begitupun sama Tuhan. Ketika kita berdoa, Tuhan berikan aku nilai yang bagus, adik-adik sudah belajar, tetapi besoknya ternyata luput lagi, belum dapat nilai yang bagus. Mungkin, atau misalkan gini, Tuhan besok ini aku ulang tahun, nah aku itu mau iPhone. Tuhan tolong aku biar papa mamaku bisa, tolonglah papa mamaku pekerjaannya biar bisa ngasih aku iPhone. Tapi adik-adik tidak mendapatkannya. Hanya gara-gara itu adik-adik tidak mau mempercayai Tuhan. Tunggu dulu. Mungkin adik-adik belum cukup umur untuk mendapatkan HP itu. Jadi HP yang adik sekarang dapat, HP yang adik sekarang megang, harus bersyukur untuk itu. Karena Tuhan akan ngasih sesuatu sesuai dengan porsinya kita. Kalau misalnya kita benar-benar membutuhkan itu, Tuhan akan kasih dengan cara apapun. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan kita adalah Tuhan yang membuat seisi dunia, dan Tuhan pasti mampu mengasih semuanya itu. Tetapi Tuhan gak akan ngasih kalau misalnya kita hanya butuh iPhone untuk main game. Oke adik-adik, ngerti ya sampai sini ya. Jadi Tuhan akan ngasih apa yang bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang kita butuhkan, yang benar-benar terbaik untuk kita. Tuhan akan ngasih yang terbaik untuk kita. Sama seperti contoh tadi adik-adik, ibunya adik-adik, mamanya adik-adik, orang tuanya adik-adik akan memberikan es krim bukan pada hari itu adik-adik sedang batuk, tetapi pada hari adik-adik sedang fit badannya. Itu orang tua adik-adik pasti akan membelikan. Jadi tunggu waktu ketika adik-adik sembuh, tidak perlu berdoa, minta, pasti orang tuanya ngasih. Nah, oke, ini selanjutnya, ini adalah poinnya ya adik-adik. Terus gimana Kak Arni? Untuk bisa terhubung dengan pemberi harapan itu, untuk bisa terhubung dengan Tuhan kita, fondasi kita, untuk bisa terhubung dengan yang memberi kemenangan, kesuksesan, yang memberi segalanya untuk kita itu. Oke, yang pertama yang harus adik-adik lakukan adalah berdoa setiap hari. Walaupun ini adalah hal dasar, tetapi ini adalah salah satu cara yang membuat adik-adik terus terhubung sama Tuhan kita, terus bersama-sama dengan Tuhan kita. Mau dimanapun adik-adik, mau di mobil, mau di rumah, mau di kamar, mau dimanapun, adik-adik bisa berdoa kapan saja, dan adik-adik bisa berdoa apa saja sama Tuhan kita. Jangan pernah lupakan Tuhan kita dan terus berdoa dan mengucap syukur. Oke, yang pertama adalah berdoa. Oke, yang kedua adalah membaca firman Tuhan setiap hari. Kenapa kita harus membaca firman Tuhan setiap hari adik-adik? Karena kita butuh mengenal yang namanya memberi kemenangan itu. Kita harus mengenal siapa Tuhan kita itu. Kita harus mengenal bagaimana cara
bagaimana cara kita hidup di dalam kontrolnya Tuhan kita itu. Kita harus hidup di dalam aturan-aturan yang memberi sang pemberi kesuksesan itu. Nah begitu adik-adik. Nah gimana caranya? Ya adik-adik harus baca firman Tuhan setiap hari. Maksimal ya minimal satu pasal itu udah paling minimal. Adik-adik bisa baca setiap hari dan lakukan itu di dalam kehidupannya adik-adik. Adik akan terus bertumbuh sesuai dengan jalannya Tuhan. Dan hari demi hari Tuhan akan tuntun adik-adik untuk mendapatkan semua yang adik-adik impikan. Semua cita-citanya adik-adik semasa kecil. Itu Tuhan pasti tuntun adik-adik ke tempat itu, asalkan harapannya adik jangan hilang dan asalkan adik-adik terus tetap connect sama sang pemberi harapan itu. Ada 2 cara yang kami ngasih tadi ya adik-adik, jangan lupa. Yang pertama apa? Berdoa. Yang kedua apa? Membaca firman Tuhan. Jadi simpel sekali ya, berdoa dan membaca firman Tuhan. Lakukan itu setiap hari. Kita akan pasti mengenal Tuhan kita dan kita akan tahu bagaimana Tuhan kita bekerja untuk membawa kita menuju kemenangan-kemenangan yang sudah Tuhan sediakan kepada kita. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan daripada Karni hari ini. Jangan lupa dilakukan ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Bye-bye. Oh, bentar. Kita doa dulu ya. Semuanya lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan berkati kami hari ini. Terima kasih Engkau sudah menjadi sumber harapan kami di dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya kami akan terus berharap kepada Engkau. Berkati kami sehingga kami melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Bye-bye. Halo adik-adik, nah hari ini kita akan mulai aktivitas hari ini. Dan pastinya adik-adik sudah siap bukan? Dan untuk hari ini Kak Darlin akan membuat ting 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 kupu-kupu. Dan ini pastinya gampang banget buat adik-adik, oke? Langsung aja kita mulai ke aktivitasnya. Jadi bahan-bahan yang kamu perlukan untuk membuat origami kupu-kupu adik-adik seperti ini adalah 1 kertas origami dan gunting. Oke, kita langsung mulai ya. Pertama, origaminya kita tekuk menjadi persegi panjang seperti ini. Setelah itu, kita lipat lagi menjadi lebih kecil, menjadi persegi lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buka lagi ya. Nah, sudah terlihat bukan? Seperti ini. Nah, setelah itu kita lipat menjadi segitiga yang besar. Nah, setelah itu kita buka lagi, kita lipat lagi satu sisinya yang lain menjadi segitiga yang besar juga. Oke, setelah ini kita buka, kita lipat lagi. Nah, ini kita lipat bagian garis yang ini ya. Seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik. Setelah itu kita lipat bagian sininya, satu sisinya juga. Nah, yang rapi ya, yang lancip ujungnya. Nah, setelah kita jadi seperti ini, kita lipat lagi menjadi lebih kecil. Nah, setelah ini kita butuh gunting. Nah, kita bakalan gunting bagian yang banyak ini biar bentuknya sama semua, oval seperti ini. Setelah itu adik-adik kita buka. Nah, setelah itu kita lipat lagi bagian sininya, satu sisinya juga. Setelah itu kita balik, kita tarik bagian yang sini ke atas, ya ke atas ya. Terus kita lipat ke depan, kita balik lagi. Jadi deh kupu-kupu. Tada!
Oke adik-adik, sudah membuat kupu-kupunya kan? Gampang bukan? Oke adik-adik jangan lupa ya, kalau misalnya sudah membuat kupu-kupu origaminya ini, difotokan ke kakak SGL-nya supaya kakak SGL-nya bisa mencatat nih seberapa rajin adik-adik mengikuti aktivitas, melakukan aktivitas, dan pastinya supaya adik-adik bisa mendapatkan hadiah yang spesial seperti teman-teman yang lainnya. Mau kan? Makanya jangan lupa untuk selalu ikutin aktivitas dan foto juga aktivitasnya ke kakak SGL-nya. Oke, sebelum kita menyelesaikan ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu selama ibadah kami pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, kepertemuan kami di ibadah kami selanjutnya. Berikan semangat, sukacita yang selalu ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. God bless you, bye-bye.